Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hambanya, yaitu orang-orang yang beriman, menyerupai orang-orang kafir, baik dalam perkataannya maupun perbuatan. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi, di mana di dalam ayat ini dikatakan, hai orang-orang yang beriman, jangan engkau berkata, mengatakan ra'ina. Jadi ayat ini menceritakan, ya, turun karena orang-orang Yahudi ketika bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan ra'ina, ya. Kalau orang-orang mukmin, para sahabat, awalnya adalah ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ra'ina, yaitu apa? Perhatikanlah kami, perhatikan kami ya Rasulullah. Artinya ajarilah kami, bimbinglah kami. Itu perkataan yang diucapkan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Ra'ina itu artinya apa? Peliharalah kami, perhatikanlah kami ya Rasulullah, ya. Ra'ina, ya. Ra'akumullah, ya. Semoga Allah memelihara kalian. Tetapi di kalangan orang-orang Yahudi, ra'ina itu adalah artinya bukan memperhatikan, memelihara, ya. Tetapi mereka itu mengatakan, ya Rasulullah ra'ina, ya. Itu dengan nada apa? Tertawa-tawa. Kemudian ada seorang sahabat yang dia paham bahasa orang Yahudi. Jadi ada sahabat ini ternyata menganalisa tingkah laku, sikap orang Yahudi yang mengatakan kepada Rasulullah ra'ina, tapi sambil tertawa-tawa, terbahak-bahak. Ternyata ra'ina menurut orang Yahudi, bahasa Ibrani, bahasa mereka, ra'ina itu artinya tolol, bodoh, ya. Jadi ketika orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah ra'ina, itu mereka melakukan apa? Penghinaan, pelecehan kepada Rasulullah. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang tahu, ternyata dia memakai bahasa Ibrani yang artinya itu menghina. Ya Rasulullah ra'ina. Kalau orang beriman, para sahabat meminta apa? Supaya diperhatikan, supaya dipelihara. Dengan apa? Memberikan nasihat. Tetapi kalau orang Yahudi itu berarti tolol, bodoh. Nah, akhirnya sahabat ini mengatakan kepada orang-orang Yahudi, wahai Yahudi, kalau kamu melanjutkan apa yang kamu lakukan itu, maka aku akan memenggal kepalamu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jangan kamu mengatakan ra'ina. Kenapa? Karena itu menyerupai orang Yahudi. Oleh karena itu Allah melarang hambanya yang beriman itu menyerupai orang-orang kafir. Fi maqalihim wa fi'alihim, baik dari perkataannya dan perbuatannya. Jadi jangan sampai orang beriman itu menyerupai
meniru gaya orang-orang kafir, meskipun perkataannya, apalagi perbuatannya. Karena jelas apa yang mereka lakukan itu, orang-orang kafir, mereka melakukannya adalah untuk menghina Islam, mengolok-olok Rasulullah, mencaci maki Rasulullah. Ini adalah pekerjaan mereka. Wa qul unzurna wasma'u, maka katakanlah unzurna, ya, unzurna. Nah, kalimat unzurna ini tidak ada kesamaan dengan kalimat yang dimiliki oleh orang Yahudi. Jadi tidak ada lagi persamaan kalimatnya. Tapi kalau ro'ina tadi itu ada kesamaannya. Kalau orang beriman mengatakan ro'ina itu adalah meminta perhatian supaya dijaga, tapi orang Yahudi memiliki bahasa ro'ina itu dengan arti apa? Tolol. Ya. Nah, makanya dengan menggunakan bahasa undurna, ini kalimat pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalimat ini adalah kalimat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Wasma'u, dan dengarkanlah. Nah, di sini ada pelajaran yang sangat penting, yaitu kita tidak boleh meniru gaya-gayanya orang kafir. Tasyabbuh, itu Rasulullah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Oleh karena itu, tasyabbuh ini, tasyabbuh bil kufr, menyerupai orang kafir dalam perkataan maupun perbuatan, ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, inilah kenapa kita tidak boleh tasyabbuh itu. Karena pada agama mereka dan orang-orang kafir itu memiliki niat, bahkan kesengajaan menghinakan Rasulullah, menghinakan agama Islam. Nah, inilah sebabnya kenapa kita tidak boleh tasyabbuh menyerupai dalam perkataan maupun perbuatan. Dan di dalam satu hadis disebutkan, latattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in. Sungguh suatu saat nanti kalian akan mengikuti langkah-langkah, ya, satu kaum, sibron bi sibrin dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah. Lau dakhalu jukhra dabbin lattaba'tumuhum au ladakhaltumuhum au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka kaum itu masuk ke lubang biawak, kamu akan mengikutinya. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka? Apakah mereka al-Yahudi wan Nasara? Ya. Faman. Kata Rasulullah, kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani, siapa lagi? Jadi Rasulullah sudah bersabda 1400 tahun yang lalu, akan banyak di antara kalian, di antara umat Islam itu yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, gaya hidupnya. Mereka bahkan tidak percaya diri menjadi seorang muslim, ya. Bahkan dalam memilih sebuah pakaian saja, berpakaian, gaya berpakaian saja, ketika dia mengikuti gaya pakaian yang islami, ya, mengikuti pakaian yang sunnah, itu pun tidak percaya diri, tidak pede. Tapi dia lebih senang berpakaian dengan gaya orang-orang barat, ya. Senangnya dengan gaya hidupnya orang-orang barat, dan itu dia merasa nyaman, merasa pede ketika bersosialisasi, bergaul dengan gaya seperti itu, nyaman.
Begitu merubah pakaiannya dengan pakaian muslim, dia tidak nyaman. Ya. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa sholat ke masjid. Ya. Karena dia tidak terbiasa dirinya, ya, menjadi seorang muslim yang menjaga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi pakai sorban, ya. Apalagi pakai sorban, pakai sarung saja malu. Ini satu contoh yang sangat kecil sekali, ya. Gaya berpakaian. Belum lagi gaya makan dan minum, sholat, melaksanakan amal ibadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala.